Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evisa Fitri dengan NIM B10212212256 dari kelas Manajemen Perbankan E yang diampu oleh Bapak Karsim Eskom MM. Di sini saya membuat video penjelasan dengan materi pembahasan yaitu Bank Risk Management. Langsung saja kita ke materinya. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah Bank Risk Management atau manajemen resiko perbankan. Apa sih itu manajemen resiko perbankan? Nah, manajemen resiko perbankan ini sendiri dapat kita artikan sebagai proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi dan pengelolaannya. Selanjutnya, ada 8 jenis resiko dalam perbankan. Yang pertama itu ada resiko kredit atau lending risk, lalu resiko likuiditas, resiko pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Yang pertama ada resiko kredit atau lending risk, yaitu resiko akibat debitur atau nasabah yang tidak mampu melunasi fasilitas yang telah disediakan oleh bank. Nah, contohnya itu peminjaman gagal membayar pokok dan bunga pinjaman, penurunan kualitas kredit pinjaman secara tiba-tiba, perubahan kondisi ekonomi yang merugikan peminjam. Nah, sumber resiko kredit ini ada counterparty risk atau resiko yang timbul karena pasangan usaha atau counterparty tidak dapat melunasi kewajibannya pada bank, baik sebelum maupun sesudah kesepakatan. Selanjutnya ada resiko likuiditas, yaitu resiko ketika bank diberi dana dan bank diberikan tugas namun bank tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dalam jangka waktu yang sudah diberikan. Di sini contohnya bank itu kesulitan mendapatkan pendanaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, lalu peningkatan penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran. Selanjutnya ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Di sini contohnya fluktuasi nilai tukar yang merugikan, penurunan nilai aset keuangan akibat perubahan suku bunga, dan resiko saham terkait perubahan pasar ekuitas. Nah, di sini ada sumber risiko pasar, ada dua, yaitu risiko likuiditas dan discontinuity gap atau discontinuity gap risk. Nah, risiko likuiditasnya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu risiko likuiditas aset, yaitu risiko yang timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi oleh karenanya besar nilai transaksi relatif kecil terhadap besarnya pasar. Yang kedua, resiko likuiditas pendanaan atau cash flow risk adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang pada gilirannya akan mengakibatkan likuidasi. Lalu ada discontinuity risk, yaitu resiko kerugian yang timbul dari kesenjangan harga pasar atau market price gapping dan bukan karena pergerakan harga secara kontinu. Selanjutnya ada resiko operasional. Nah, resiko operasional ini adalah resiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur, atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank. Sumber-sumber dari resiko operasional yaitu ada kegiatan yang menjurus terjadinya kecurangan atau fraud, lalu kegagalan manajemen, tidak memadainya teknis yang dapat menyebabkan kerusakan sistem informasi, kerusakan proses transaksi, dan tidak berfungsinya settlement atau tidak berjalannya back office operation. Di sini resiko operasional itu contohnya kegagalan sistem teknologi yang dapat menyebabkan gangguan operasional, kesalahan manusia dalam pengelolaan data atau transaksi, serta resiko keamanan terkait dengan ancaman cyber. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum ini adalah resiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan, atau kebijakan yang salah yang akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional perbankan. Contohnya itu perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi operasional dan pelanggaran hukum dalam proses bisnis. Nah, sumber resiko hukum itu sendiri berkaitan dengan
resiko kredit karena kerugian counterparty, karena transaksi dengan bank mencari penyelesaian lewat pengadilan. Bentuk lainnya adalah gugatan pengadilan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena menderita kerugian yang besar. Selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah kerusakan potensial sebagai akibat dari opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah. Nah, contohnya di sini pemberitaan negatif yang dapat merugikan citra perusahaan atau isu-isu hoax terhadap perusahaan bank tersebut. Lalu keterlibatan dalam skandal atau tindakan ilegal dan tindakan yang merugikan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, di sini sumber resiko reputasi itu timbul dalam kasus di mana nasabah mengalami masalah dengan jasa bank, tapi belum diberi informasi yang memadai tentang penggunaan produk atau prosedur penyelesaian masalah. Nah, di sini nasabah tersebut menjadi kurang percaya kepada bank tersebut. Jadi reputasi bank ini dapat menurun. Selanjutnya ada resiko strategik, yaitu resiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Contohnya itu kegagalan dalam implementasi strategi bisnis, perubahan pasar atau teknologi yang tidak terduga, dan tidak sesuainya model bisnis dengan kondisi pasar. Lalu sumber resiko strategik yaitu bank harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis yang berjangka waktu kurangnya 3 tahun secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya ada dan yang terakhir ada resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan ini adalah resiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya itu pelanggaran peraturan perundang-undangan dari suatu bank itu, lalu kesulitan mematuhi standar kepatuhan yang ditetapkan, serta sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan antara lain oleh denda atau penalti dan kerugian non-finansial, antara lain keterbatasan dalam pengembangan bisnis bank, serta resiko hukum dan resiko reputasi. Lalu penerapan manajemen risiko bank. Yang pertama ada pengawasan aktif komisaris dan direksi. Nah, peran komisaris di sini adalah komisaris bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan arahan strategis terkait manajemen risiko. Lalu peran direksi terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan menilai dampak risiko pada tujuan bisnis. Lalu ada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Struktur organisasi di sini membentuk unit khusus atau departemen yang fokus pada manajemen risiko. Fungsi manajemen risikonya itu menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini kebijakan manajemen risiko itu menetapkan pendekatan dan prinsip-prinsip umum untuk manajemen risiko. Lalu prosedur operasionalnya menyusun prosedur operasional untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko. Dan penetapan limit itu menetapkan batasan atau batas-batas yang dapat diterima untuk masing-masing jenis risiko. Lalu yang keempat ada proses penerapan manajemen risiko. Itu mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bank, lalu mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak atau probabilitas risiko dan memantau risiko secara terus-menerus dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Lalu yang terakhir ada pengadilan internal dalam penerapan manajemen risiko, yaitu memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendukung manajemen risiko, melakukan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal, serta memastikan bahwa informasi terkait risiko dan keuangan dilaporkan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan. Mungkin sekian penjelasan saya tentang manajemen risiko bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Makasih.